Bismillahirrahmanirrahim. Dan dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya resmikan terowongan Nanjung pada pagi hari ini. Terima kasih. Banjir lagi, banjir lagi. Mungkin kalimat inilah yang sering diucapkan para warga plus 62 yang tinggal di sekitaran sungai besar atau daerah rawan banjir. Mengapa tidak? Hampir di setiap musim penghujan, beberapa wilayah harus berubah menjadi kolam Milo akibat banyak hal. Mulai dari meluapnya sungai, mampetnya drainase, banjir kiriman dari desa sebelah, hingga gelombang pasang air laut. Olehnya itu salah satu langkah yang dipilih oleh Presiden Jokowi untuk mencegah bencana seperti ini adalah dengan membangun beberapa infrastruktur pencegah banjir. Kalian penasaran apa saja kah itu? Ini dia, 7 proyek Jokowi pencegah banjir di Indonesia. Tol Atlantis Semarang Demak. Yang pertama ada sebuah proyek jalan tol besar-besaran yang membentang sejauh 27 km. Meski masih dalam tahap pengerjaan, tol yang satu ini memiliki fungsi yang anti-mainstream. Jika umumnya sebuah jalan tol dibangun untuk memperlancar arus transportasi, tol Atlantis ini juga memiliki fungsi khusus yakni mengurangi dampak banjirop yang sering terjadi di kota Semarang. Lah, kok bisa? Nah, kuncinya nih guys, konstruksi yang digunakan untuk tol Semarang Demak ini terintegrasi dengan tanggul atau laut. Dengan demikian, bangunan yang menghabiskan dana sekitar 15 triliun rupiah ini akan memperkuat daya tahan wilayah Semarang bagian utara dalam menghadapi banjir rob. Wah, kita doakan semoga segera rampung ya guys. Bendungan kering. Selanjutnya Mimin mau nanya dulu nih guys, kalian pernah dengar nggak istilah dry dam? Istilah plus 62-nya sih bendungan kering, mungkin masih terdengar asing ya di telinga kalian. Nah sebenarnya bendungan yang satu ini memiliki fungsi dan tujuan yang sama dengan bendungan pada umumnya. Bedanya nih, bendungan ini hanya akan terisi air ketika musim penghujan, sedangkan di musim kemarau bendungannya akan kering. Di Indonesia sendiri, Pak Jokowi sudah membangun 2 bendungan kering loh guys buat menanggulangi banjir di ibu kota. Yang pertama ada Bendungan Ciawi, dan yang kedua ada Bendungan Sukamahi, yang sama-sama berlokasi di Jawa Barat. Dengan desain yang sama, keduanya memiliki daya tampung yang berbeda. Bendungan Ciawi sebesar 6,55 juta meter kubik, dan Bendungan Sukamahi sebesar 1,71 juta meter kubik. Dengan demikian, banjir yang biasanya terjadi di daerah Jakarta dapat lebih terkendali. Giant Seawall. Tak kalah keren dengan proyek bendungan kering, selanjutnya ada proyek Giant Seawall atau yang dikenal dengan tanggul laut raksasa. Proyek yang satu ini dibangun dengan tujuan untuk mencegah terjadinya banjir di sekitar pesisir ibu kota dengan membangun dinding penahan sekaligus pemompa air. Dengan demikian, meski posisi tanah di pesisir pantai sudah berada di bawah permukaan laut, namun tetap bisa terhindar dari rendaman banjir akibat air pasang. Rencananya, proyek yang satu ini akan dibangun sejauh 46 km dengan anggaran 50 triliun rupiah. Dan berdasarkan data Kementerian PUPR 2020 kemarin, progres pembangunan proyek penangkal banjir ini sudah berdiri sepanjang 13 km. Dan ini berarti tersisa 33 km lagi nih PR pemerintah. Widih, salah satu inovasi baru nih guys di negeri plus 62. Terowongan Nanjung. Next ada Terowongan Nanjung yang telah diresmikan pada awal 2020 lalu oleh Presiden Jokowi. Terletak di kawasan Hulu Citarum di Curug Jompong, terowongan ini bertujuan memperlancar aliran Sungai Citarum sehingga dapat mengatasi banjir di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dengan diameter 8 meter dan panjang 230 meter, terowongan yang satu ini berhasil mengurangi dampak banjir secara signifikan. Ya, meski belum sepenuhnya terbebas dari banjir, namun terowongan Nanjung ini berhasil membuat banjir yang dulunya merendam wilayah seluas 490 km persegi, kini menjadi 80 km persegi saja.
Wah, bayangin deh guys, penduduk di wilayah 410 km persegi yang bebas banjir. Pasti pada sungkem tuh, sama terowongan Nanjung. Iya kan? Bendungan Bainagekeo. Dari Bandung, selanjutnya kita beralih ke Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Nagekeo. Wilayah yang satu ini juga terpilih menjadi tempat dibangunnya sebuah proyek pencegah banjir berupa bendungan. Diberi nama Bendungan Bai, proyek yang satu ini mulai dikerjakan pada tahun 2021 kemarin dan ditargetkan selesai pada tahun 2024 mendatang dengan 2 paket pengerjaan. Paket 1 oleh PT Waskita Karya Persero Tbk bersama PT Bumi Indah KSO dan paket 2 oleh PT Brantas Abipraya. Nah, soal biaya, proyek satu ini juga no kaleng-kaleng, yakni menelan biaya sebesar 1,915 triliun rupiah. Itu pun masih anggaran rencana ya guys, masih bisa membengkak selama pengerjaan berlangsung. Tapi mari kita doakan, semoga lancar sesuai rencana awal. Amin. Bendungan Jenelata. Masih mirip dengan yang sebelumnya, proyek yang satu ini juga memanfaatkan bendungan sebagai pencegah banjir. Dengan nama Bendungan Jenelata, proyek ini berlokasi di Kecamatan Manuju, Kabupaten Goa. Nah, pembangunan bendungan ini sudah dimulai sejak tahun 2020 dan direncanakan dapat beroperasi penuh pada tahun 2023 mendatang. Adapun beberapa klaim pemerintah atas dibangunnya proyek satu ini, yakni bisa mengurangi dampak banjir di Kabupaten Goa dan sekitarnya. Pasalnya, bendungan ini akan memiliki kapasitas tampung yang mencapai angka 246 juta meter kubik. Dengan demikian, potensi banjir akibat luapan sungai Jenelata bisa lebih diminimalisir. Wah, bisa jadi destinasi wisata tambahan juga nih bagi masyarakat Goa. Bendungan Riam Kiwa. Dari Sulawesi, selanjutnya kita ke Kalimantan. Tepatnya di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, akan dibangun sebuah bendungan pencegah banjir yang dinamakan Bendungan Riam Kiwa. Proyek yang digadang-gadang akan menghabiskan dana hingga 1,7 triliun rupiah ini akan mulai dikerjakan pada tahun 2022 ini. Namun sayang nih guys, sepertinya rencana pembangunan akan molor sedikit akibat terganjal pembebasan lahan dan alih fungsi kawasan hutan. Soalnya, Bendungan Riam Kiwa memiliki desain awal yang berdiri di atas tanah seluas 771,51 hektar. Sedangkan 753,85 hektar diantaranya merupakan kawasan hutan dan sisanya terdiri dari hutan produksi terbatas dan area penggunaan lain. Olehnya itu, pemerintah masih memikirkan solusi yang tepat untuk proyek besar ini. Dipikir-pikir, emang dua-duanya sama-sama urgent ya guys. Tapi kita doakan semoga solusinya nanti merupakan pilihan yang tepat untuk kelestarian lingkungan serta keselamatan penduduk. Nah, sampai di sini kalian ada tambahan atau tanggapan gitu nggak guys soal proyek pencegah banjir ini? Kalau iya, jangan lupa tulis di kolom komen ya. Thank you update lovers!